tidak menyangka menjadi orang pertama lagi dan lagi ya. Semoga openingnya bisa seru, karena emang yang tadi kakak bilang, apa perasaan yang pengen aku sampein, aku pengen happy. Bener gak sih masa kecil itu menyenangkan? Ada yang setuju? Tergantung. Oke, kalau buat aku masa kecil itu menyenangkan. Jadi gini ceritanya. Oke. Kota kelahiranku bukan di Bekasi, tapi aku kecilnya di Bekasi. Jadi aku mikir kayak sampai saat ini aku menganggap kota Bekasi itu kota kecil aku yang menyenangkan. Karena di sana aku bisa bebas, di sana aku bisa ngapain aja. Masa kecil ya enggak, ya lebih tepatnya malunya udah beda ya. Aku main di kali, aku nangkep ikan di kali, aku main layangan di lapangan sepak bola yang ada orang main bolanya, kadang dimarahin gitu kan. Aku juga main ke kuburan nangkep bunglon. Jadi kayak bener-bener happy banget gitu kan masa kecil aku gitu. Tapi sekarang itu Bekasi bukan kota yang menyenangkan buat aku, buat era aku sekarang. Karena apa? Karena orang Bekasi atau tetangga aku mengenal aku itu kayak yang tadi, main di kali, cewek yang tomboy. Akhirnya mereka selalu inget aku yang kayak gitu kayak, ini Muti yang ini Cil yang tomboy ya. Ini orang yang tomboy yang dulunya bukan kayak perempuan pada konotasi orang ya, yang mungkin main Barbie dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi sekarang ini kota yang menyenangkan buat aku itu kota Malang. Karena apa? Karena aku bisa bebas. Orang Malang itu nggak tahu aku. Orang Malang nggak tahu masa kecil aku. Orang Malang nggak tahu gimana aku dulu. Orang Malang itu tahu aku sebagai Muti yang sekarang. Orang Malang nggak tahu Muti atau Cil anak siapa. Aku bukan dikenal sebagai Cil anak Pak Budi. Aku bukan dikenal sebagai Cil yang dulunya main di kali. Tapi mereka itu kenal Cil sebagai Cil. Gitu. Kenapa aku suka kota Malang? Oke, balik lagi ke masa kecil yang menyenangkan buat aku. Jadi dulu itu aku itu tadi aku bilang aku suka main ke kali kan. Jadi ketika aku main di kali itu, teman-teman tahu kali kan? Kali, sungai ya, sungai. Iya kali ya. Yang ada ikan-ikannya kadang, tahu nggak? Tahu kan? Ada ikannya dulu, ada kepiting kecil. Tahu? Iya, benar banget. Ada juga oke. Ya, betul. Telur siput yang pink itu, ya bener banget, telur bekicot. Nah di situ pada saat itu aku kelas 1 SD, bawalah saringan ikannya kecil, beli 2.000 gitu kan, jalan-jalan sama teman-teman, di kali, ngeliat pinggir-pinggir kali, ada apa gitu kan. Satu saat adalah ikan. Wah, ikan banyak gitu kan. Diambil, diserok. Dengan pedenya nih menyerok ikan dan mencari tempat toples yang dibawa dimasukin ke airnya kan. Biar dia tetap hidup gitu kan. Oke, bawa jalan-jalan. Terus udah pulang ke rumah. Ibu aku nggak tahu kalau aku bawa toples, cuman aku cerita nih. Tadi aku habis dapet ikannya gede banget gitu, tapi kecil tapi dia gendut gitu kan. Wah, oh iya ya udah gitu, emang nggak pernah dimarahin sama ibu gitu. Akhirnya udah nih pulang, besoknya ibu aku beres-beres ngelihat lah si toples itu di situ. Oke. Nah dia ketawa doang, tapi dia habis itu pas aku pulang sekolah dia cerita, Dek, kamu tahu nggak yang kamu tangkap itu apa? Bukan ikan, Dek, kecebong. Tapi ada yang aku tangkap itu kecebong, teman-teman. Enggak sih, itu bukan ikan, ternyata itu kecebong. Jadi si gendut itu ternyata aku udah seneng banget kan, aku mau pelihara nih. Si gendut nih mau aku pelihara nih, biar jadi ikan gitu kan. Ternyata bukan ikan, dan alhamdulillahnya ketahuan sama ibu aku, bukan ikan, jadinya dibuang. Untung gak sampai jadi kodok gitu.
Itu sih kalau masa kecil aku. Ada juga yang lain. Aku pernah juga aku ditinggal orang tua lama gitu. Terus nggak lama sih sebenarnya, cuman kayak dari pagi aku pulang sekolah tuh nggak ada orang tua gitu lah. Tetangga aku tuh punya kambing, kambing. Jadi setiap pulang sekolah, tahu kambing kan? Kambing, kambing. Nah, tahu kan? Hewan, hewan. Hewan kambing. Nah, setiap pulang sekolah nih, denger kan? Sering denger suara kambing. Pagi-pagi juga denger suara kambing gitu kan. Nah, akhirnya di situ sering dengar. Biasa kalau kita sering dengar tuh jadi kambing. Bisa jadi kambing. Jadi belajar. Seiring berjalan aku sering belajar. Terus makin lama juga ada dulu kartun namanya Sound the Ship, Timmy Time. Ya aku senang banget. Ada yang tahu kan Timmy Time? Suka juga gak? Apa bukan eranya? Timmy Time. Nah, itu jadinya banyak belajar sih, denger-denger suaranya, mencoba, dan sekarang alhamdulillah bisa sampai sekarang suara kambing. Oh ya, oke. Ya, lewat. Dan ternyata masa kecil aku pelajarin tuh bisa kepake sampai sekarang bener. Jadi waktu SMP tuh ada kayak pentas seni, aku berperan sebagai kambing. Bener banget, jadi bener soft skill yang pakai sampai sekarang sih. Alhamdulillah punya soft skill itu gitu. Gitu itu sih paling cerita masa kecil aku. Cukup menyenangkan walaupun tetap ada sedih-sedihnya sih teman-teman, tapi mungkin itu yang aku ceritain yang seru-serunya gitu kan, yang happy-happynya, karena menurutku itu nggak bisa diulang lagi. Sekarang nggak bisa diulang lagi, dan bahkan kota dulu yang menyenangkan, kota masa kecil aku yang menyenangkan, sekarang aku udah pindah. Aku lebih suka di Malang, yang aku bisa bebas berekspresi. Bekasi udah jadi kenangan masa kecil aku yang menyenangkan juga, kayak gitu. Terima kasih Kota Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.